Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian kalangan menggembosi semangat kita dalam menuntut ilmu dengan ayat walaysa dzakaru kal untha. Ingat, pertanyaan ini dari makhluk yang cantik dan menarik. Makanya pakai ayat walaysa dzakaru kal untha. Nanti Anda bingung lagi. Sebagian kalangan menggembosi semangat kita dalam menuntut ilmu dengan ayat walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu semacam perempuan. Dan ucapan Allah entar juga akhir-akhirnya wanita itu ke dapur. Memangnya ada ya Ustadz perbedaan menuntut ilmu antara laki-laki dan wanita? Kalau wanita itu sudah menikah, apa nasihat Ustadz supaya dia tetap bisa menuntut ilmu? Seandainya laki-laki itu dan wanita hanya dibedakan oleh jenis kelamin, alangkah hinanya manusia. Dulu Al-Mutanabi mengatakan, "Lau kanatin nisa'u kama dzakarna, la fudhilatin nisa'u 'ala ar-rijali, wa man ta'nithu lismi syamsi bi'aibin, wa man tadhkiru fakhrun lil hilali." Tatkala Mutanabi, dia adalah penyair dalam negerinya Saifud Daulah. Saifud Daulah itu nama seorang raja yang bergelar Saifud Daulah. Tatkala ibunda sang raja meninggal dunia, maka dia adalah seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang besar, seorang wanita agung, sehingga melahirkan seorang laki-laki yang agung, semacam Saifud Daulah. Tatkala dia meninggal dunia, maka Al-Mutanabbi sebagai penyair negara tampil untuk memuji, menyanjung apa yang menjadi kebanggaan dan kebaikan sang ibunda raja tersebut. Saya tidak perlu menyebutkan semua bait syairnya. Saya ingin menyampaikan 2 bait syair aja. Dia mengatakan, "Lau kanatin nisa'u kama dzakarna." Seandainya para wanita itu semacam yang kami sebutkan, semacam beliau. La fudhilatin nisa'u 'ala rijali. Niscaya kaum wanita itu lebih diutamakan daripada kaum laki-laki. Lebih mulia daripada kaum laki-laki. Perhatikan. Wa mat ta'nitsu lismi samsi bi'aibin. Tidaklah keberadaan asyams itu muannats. Asyams itu muannats atau mudzakar? Muannats. Wa mat ta'nitsu lismi syamsi bi'aibin. Keberadaan bahwasanya asyams matahari itu muannats, bukan sebuah aib. Wa matadhkiru fakhrun lil hilali, dan tidaklah keberadaan rembulan itu mudzakkar, sebuah kebanggaan. Mentari dan rembulan, mentari itu muannats, perempuan. Rembulan itu mudzakkar, laki-laki. Tapi semua orang akan mengatakan bahwasanya mentari lebih bangga, lebih mulia daripada laki-laki. Mentari lebih membanggakan daripada rembulan. Bahkan sinarnya rembulan itu adalah pantulan dari sinar matahari. Para akhwat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada laki-laki yang besar kecuali di belakangnya ada wanita yang agung. Tidak ada laki-laki besar kecuali di belakangnya ada wanita-wanita agung. Entah itu istri, entah itu ibu, entah itu nenek, entah itu siapa. Dan tidak ada laki-laki yang kerdil kecuali di belakangnya adalah wanita-wanita yang kerdil juga. Ingat, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah menyiapkan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan menyiapkan wanita-wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Maka jangan mengatakan saya itu kan perempuan, ngapain kemudian saya belajar, toh ujung-ujungnya dapur.
Loh, rumah itu kalau nggak ada dapur nggak enak loh. Ini. Dan dapur itu, ini kalau diurus dengan nggak beres, urusan rumah tangga yang lain nggak beres. Ya? Jangan kecilkan ya, akhwan. Urusan kita berjenis kelamin laki-laki dan kita itu berjenis kelamin perempuan. Tengoklah sejarah. Keberhasilan yakni para wanita yang pernah mencatat mengukir sejarah dunia. Di zaman sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa manusia yang mampu menegakkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal masa kenabian? Seorang wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Siapa orang yang mampu mengkondisikan peristiwa Hudaybiyah? Seorang wanita, Ummu Salamah. Siapa orang yang berhasil untuk menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak diketahui oleh siapapun? Juga seorang wanita, Aisyah radhiyallahu anha. Di zaman tabi'in pun demikian. Di zaman yang lain pun demikian. Siapa wanita yang berada di balik Imam Syafi'i rahimahullah? Ibunya. Siapa wanita yang berada di balik Ishaq ibn Rahawai? Istrinya. Siapa wanita yang di belakang Ahmad ibn Hanbal? Juga istrinya. Dan betapa banyak orang-orang besar terlahir dari rahim wanita-wanita yang agung. Maka tatkala anti berpikir semacam ini, anti telah bunuh diri, ukhti. Anti bunuh diri wallah. Tatkala kemudian anti berpikir, toh ujung-ujungnya saya juga akan nikah. Pernikah terus meteng, gitu ya. Pernikah terus hamil, balamis terus ngurus anak, ngurus anak terus berkutat di dapur. Terus saya mau ngapain? Anda salah besar. Anak adalah aset terbesar dalam kehidupan. Seandainya wallah ibunya Imam Syafi'i rahimahullah tidak memiliki keutamaan satupun kecuali lahirnya Imam Syafi'i, niscaya itu menjadi satu keagungan. Oleh karena itu para ulama kita kalau menyebut orang-orang hebat itu nggak pernah menyebut bapaknya, yang disebut mesti ibunya. Antum melihat dalam sirahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar apa yang dikatakan oleh Suyuti rahimahullah. Suyuti pernah mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tidak ada seorang wanita pun yang mampu melahirkan anak semacam Hafidz setelah zaman ini. Beliau nggak mengatakan nggak ada seorang bapak pun yang mampu mendidik Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahasa mereka selalu ibu. Karena madrasah pertama anak adalah seorang ibu, bukan seorang bapak. Di tangan Anda lah nanti generasi yang akan lahir masa depan. Generasi yang akan lahir pada waktu masa-masa yang akan datang. Saya melihat generasi yang lahir dari para ummahat yang multazimah, yang mempunyai ilmu sudah mulai nampak bermunculan. Apakah kemudian Anda akan mutus generasi itu, silsilah itu, hanya dengan mengatakan apalah artinya saya belajar, toh nanti akan ke dapur. Para khotim Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga Anda berpikir, siapa saya? Gitu ya. Ya emang jenengan artinya sopo? Gitu ya. Saya katakan pada pertemuan yang kemarin, pertanyaan siapa saya adalah pertanyaan bunuh diri. Karena dia telah kalah perang